jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan furqan, agar kita mendapatkan limpahan barokah, agar kita mendapatkan jalan keluar dari kesulitan, agar kita mendapatkan rizki tanpa diduga-duga, dan kita mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita berbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat karunia yang diberikan Allah yang tiada terhingga jumlahnya, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan kita mencerminkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak pada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah seiring dibarengi dengan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika dengan demikian itu kita akan termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, begitu luhur, begitu mulianya orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada khutbah ini izinkan saya menyampaikan motivasi takwa kepada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Takwa demi definisi yang paling populer yang sering kita dengar adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, atau biasa diringkas yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Afif Abdul Fattah menyampaikan definisi takwa, yaitu seseorang memelihara dirinya dari segala hal yang mengundang kemarahan Tuhannya dan dari segala sesuatu yang mendatangkan mudarat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Lebih lanjut dijelaskan bahwa
Makna asal dari kata takwa adalah memelihara diri. Diri tidak perlu pemeliharaan kecuali terhadap apa yang ia takuti. Yang paling dia takuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa takut yang demikian itu memerlukan ilmu terhadap yang ditakuti. Oleh sebab itu jamaah sekalian, yang berilmu tentang Allah, yang takut kepadanya, yang takut kepada Allah, dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muttaqin atau orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memelihara diri mereka dari azab dan kemarahan Allah di dunia dan di akhirat, dengan cara berhenti dari batas yang telah ditentukan, melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan Allah tidak memerintahkan kecuali yang baik untuk manusia, dan tidak melarang kecuali yang memberi mudarat kepada mereka. Jemaah yang dirahmati Allah. Sedangkan hakikat takwa, jika kita pelajari ajaran Islam itu ada 3 simpul pokok, sebagaimana dalam hadis yang sangat populer, yaitu kemudian dibagi menjadi iman, Islam, dan ihsan. Nah, hakikat takwa adalah integrasi dari ketiganya, integrasi dari ketiga hal tersebut, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ayatnya panjang. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4 yang kita sudah sering mendengarnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka beriman kepada kitab, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4. Takwa juga dapat kita temukan hakikatnya dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan 135. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak dapat meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Jemaah yang dirahmati Allah, pada surat Al-Baqarah ayat 177, kemudian tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan 4, serta surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135 tersebut di atas, di antaranya orang yang bertakwa ada beberapa kriteria. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan 4, 1. Beriman kepada yang gaib, 2. Mendirikan sholat, 3. Menafkahkan sebagian rizki, yang keempat beriman kepada kitab suci Al-Quran dan kitab sebelumnya, serta yang kelima beriman kepada hari akhir atau hari kiamat.
Sedangkan dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai dengan 135 tersebut, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah yang pertama, dia dermawan, yaitu menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, mampu menahan amarah. Yang ketiga, pemaaf. Yang keempat, istighfar dan taubat dari kesalahan-kesalahannya. Nah, dalam dua ayat ini takwa dicirikan dengan aspek yaitu yang disebut dengan dalam hadis Nabi ihsan. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka marilah kita berusaha untuk bertakwa secara maksimal sebagaimana pesan khotib yang disampaikan setiap kali pada sholat Jumat dalam surat Ali Imran ayat 102. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam ayat ini juga dijelaskan oleh Allah cara bertakwa secara maksimal, yaitu dengan melakukan upaya kita melaksanakan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Karena bagaimana mungkin seorang dapat mati sebagai muslim kalau dia tidak selalu menjadi muslim sepanjang hidupnya? Maka Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Siapa saja dan di mana saja kita berusaha untuk senantiasa menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kualitas takwa ini yang akan menentukan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya seutama-utama manusia denganku adalah orang yang bertakwa, siapapun dan bagaimanapun mereka. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai kelengkapan dari takwa ini, untuk memotivasi diri kita, mari kita mencoba mempelajari hikmah serta buah dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mendapatkan sikap furqan, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian yang kedua, mendapat limpahan berkah dari langit dan bumi. Jadi jika suatu kampung, suatu kelompok, suatu komunitas dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan keberkahan kepadanya. Baik secara individual maupun secara kolektif, dia akan mendapatkan keberkahan sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnakum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka kita mari berusaha untuk mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi sebagai anugerah pemberian Allah, karena kita memiliki spirit takwa. Secara individu menjadi kesalehan individual yang kemudian membentuk sebuah kesalehan sosial. Kemudian yang ketiga, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan jalan keluar
dari segala macam kesulitan. Hidup ini penuh dengan masalah, hidup penuh dengan cobaan, hidup penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan seringkali berubah menjadi fitnah. Tapi bagi orang yang bertakwa, dia akan diberi jalan keluar dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi kita sandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian yang keempat, kita akan senantiasa mendapatkan rizki yang tidak diduga-duga oleh kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan mendapatkan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi kita seringkali mendapatkan rizki yang tidak kita duga karena keberkahan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kelima, mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Jadi di samping dia mendapatkan jalan keluar dari kesulitan, dia akan mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Al-Quran surah At-Tolaq ayat keempat. Kemudian yang terakhir, dia akan menerima penghapusan dan pengampunan dosa serta mendapatkan pahala yang besar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 29. Orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dan Allah juga berpesan dalam surat At-Tolaq ayat 5, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya baginya. Nah, inilah diantaranya 5 buah yang pertama dirasakan di dunia dan nanti kelak di akhirat. Semuanya merupakan wujud dari hasanah fid dunya dan juga hasanah fil akhirah, sebagaimana yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekelumit khutbah spirit motivasi takwa kepada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Semoga bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.